Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Forum ya. Kali ini kita mengangkat tema kedaulatan pangan, stabilitas dan harga bahan pokok murah ya. Ini penting karena ya kita seringkali dihadapkan pada kelangkaan minyak goreng, cabai mahal dan lain sebagainya ya, seperti digilir begitu ya bahan-bahan pokok ini, baik itu stabilitas dan juga harganya. Dan sekaligus juga acara ini digelar untuk menyoroti juga ini ya kiprah 1 tahun Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan ya, dan ini sudah semakin kita lihat kiprahnya dan kita juga sudah ada bukunya ini ya, jadi semacam pre-launching ya kali ini untuk buku yang menyoroti kinerja 1 tahun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dan langsung saja kita ikuti ya perbincangan kali ini. Kita perkenalkan dulu para narasumbernya. Yang pertama ini ada Dr. Haji Anwar Abbas MM MAG, Ketua PP Muhammadiyah Bidang UMKM. Narasumber yang kedua ada Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Gerindra. Kemudian ada Peter Abdullah dari Direktur Eksekutif Segara Research Institute ya. Selamat datang Pak Peter. Kemudian ada juga Dr. I Gusti Ketut Astawa SOS MM, Deputi Kepala Badan Pangan. Ya, terima kasih nih Pak Ketut. Dan juga ada ini Nelly Sukidi ya, Ketua Perpadi DKI Jakarta. Ini Perpadi bukan Peradi ya. Jadi Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras begitu ya Pak ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk para narasumber kita kali ini. Ya, ini langsung saja kita mulai dengan Buya dulu ini ya. Melihatnya ini dari sisi begini, dalam 1 tahun ini setidaknya ini ya Buya, ya alhamdulillah ini kita minyak udah nggak langka lagi begitu kan ya. Tetapi melihat 1 tahun dari kinerja atau kiprah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait dengan pengaruhnya ya terhadap kesediaan bahan pangan ini. Ya, saya sering sekali dihubungi oleh para petani, kelompok petani, dan juga saya dapat informasi dari berbagai pihak. Umumnya mereka mengeluh kenapa ketika produksi pangan padi melimpah, lalu pemerintah kok melakukan impor. Ya, begitu ada berita itu ya langsung mempengaruhi harga beras di pasaran. Sehingga akibatnya ya petani ya merasa terpukul ya karena harga produk mereka menjadi menurun gitu, sehingga dengan demikian kesejahteraan mereka juga menjadi terganggu. Oleh karena itu bagi saya ya harus ada sebuah kebijakan yang betul-betul ya dibuat secara cermat ya, sehingga yang diuntungkan itu tidak hanya pengusaha tetapi juga tidak hanya konsumen tapi juga produsen. Kalau konsumen itu kan masyarakat banyak yang mengkonsumsi beras ya. Kalau produsen itu para petani. Dari konsumen ini kita merasakan ya cukup stabil ya ketersediaan bahan pokok akhir-akhir ini. Konsumen itu filosofinya semakin murah harganya semakin lebih bagus. Tapi kalau bagi produsen semakin mahal semakin lebih baik. Jadi berarti ada pertentangan antara. Harus ada ketemu di tengah ini. Oleh karena itu menurut saya karena ini menyangkut bahan pokok ya, pemerintah harus arif bijaksana. Pemerintah menurut saya harus melibatkan para petani ya untuk baru kemudian membuat kebijakan apakah akan impor atau tidak gitu. Jangan hanya didasarkan kepada data-data BPS. Ya, so data BPS dengan data dari Departemen Pertanian juga nggak sama. Data Departemen Pertanian dengan data Bulog juga nggak sama gitu. Jadi kesimpulan saya Kementerian Pertanian di bawah pemerintah, Bulog di bawah pemerintah, Kementerian Perdagangan di bawah pemerintah, BPS di bawah pemerintah, datanya nggak sama. Nah, bagaimana membuat kebijakan ya dan datanya nggak sama, apalagi ditambah nanti dengan sikap dan pandangan dari para petani. Semakin bermasalah. Kedepankan tidak hanya kepentingan konsumen, tapi juga kepentingan produsen. Dalam hal ini adalah kalau konsumen itu rakyat yang butuh beras,
tapi juga produsen itu para petani ya yang juga butuh hidup yang sejahtera gitu. Dan mereka Gimana juga angkanya? konsumen juga sebenarnya. Mereka juga makan juga kan. Iya. Mereka konsumen juga sebenarnya. Jangan sampai ya petani dirugikan lalu konsumen diuntungkan, jangan sampai seperti itu. Atau konsumen diuntungkan, petani dirugikan, jangan sampai begitu ya. Jadi maunya saya itu adalah produsen untung, konsumen untung. Di angka berapa itu dan apa yang akan kita lakukan, mengimpor atau tidak, itu dibicarakan secara bersama. Iya, yang terpenting stabilitas ketersediaan pangan juga tetap harus dijaga begitu. Mungkin disambung oleh Bang Andri Rosiade ini tentunya butuh pengawasan dari DPR ini ya untuk baik itu kebijakan impor maupun kelangkaan bahan pangan. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibuka dengan setahun perjalanannya Bang Zul ya, Menteri Perdagangan. Kebetulan beliau adalah mitra saya di Komisi 6. Jadi kalau Bang Zul tuh Bu ya, agaknya tangannya agak dingin Bu ya. Jadi bagaimana Bang Zul itu masuk, Pak Ketut udah pindah Pak waktu itu? Baru masuk sebentar Pak. Pak Ketut ini dulu direktur di Kementerian Perdagangan. Jadi Bang Zul itu masuk di saat situasi terjadi carut marut soal minyak goreng, kelangkaan minyak goreng. Menteri Perdagangan sebelumnya Bang Muhammad Lutfi sebenarnya sudah menemukan formulasi penyelesaian menemukan formulasi penyelesaian di mana waktu itu yang saya tahu Presiden memerintahkan waktu itu Menteri Perdagangan, Menteri Menko Perekonomian, Pertanian semuanya termasuk Menko Marves dan BPKP, bahkan Pak Yusuf Atteh itu mengawal langsung pembentukan yang namanya Permendak ya kalau nggak salah. Nah itu formulasinya sudah pas untuk dieksekusi. Nah baru dieksekusi waktu itu tiba-tiba Bang Lutfi di reshuffle. Nah tapi kebijakan yang tepat itu tetap dilaksanakan oleh Bang Zul dan alhamdulillah menggaris tangannya Bang Zul itu baik ya. Mungkin saya dengar sholatnya nggak pernah ketinggalan, zikirnya kuat, ya dimudahkan Allah. Akhirnya beliau jadi Mendak, urusan minyak goreng yang langka, lalu harganya tak terjangkau itu bisa selesai. Ya, setelah menghadapi berhasilnya beliau soal minyak goreng, beliau dihadapkan situasi Natal dan Tahun Baru, Nataru. Alhamdulillah beliau bisa melewati dengan baik, lalu juga menghadapi Ramadan dan Lebaran tahun ini. Dan alhamdulillah kita lihat bagaimana harga stabil bahkan cenderung turun. Ya, itu menunjukkan bahwa pemerintah bukan hanya Bang Zul dan Kementerian Perdagangan, bahwa pemerintah Presiden Jokowi dengan jajarannya sangat siap untuk menghadapi Lebaran dan Ramadan kemarin. Memang ada Bu ya soal impor beras, ya, impor gula yang menjadi catatan kami di Komisi 6 ya. Tapi memang faktanya setelah kami mendengarkan uraian dari Bulog, memang ada kebutuhan yang meningkat soal kebutuhan beras. Nanti Pak Ketut akan menjelaskan bagaimana ada dalam masa pandemi dan juga masa krisis ini pemerintah mengadakan yang namanya bansos ya, bantuan pangan. Itu menyebabkan kebutuhan beras itu begitu cepat menghabiskan stok Bulog di gudang-gudang Bulog. Stok beras di gudang-gudang Bulog itu yang menyebabkan pemerintah butuh impor. Karena cadangannya itu terbatas tinggal berapa ratus ribu ton waktu itu. Sehingga Bulog memutuskan impor. Ya, memutuskan impor. Nah, ini yang perlu kita kontrol Bu ya. Kebutuhan impor itu memang dibutuhkan. Dengan situasi kebutuhan saat ini dan juga yang kedua ancaman El Nino ya. El Nino. Ya, ancaman El Nino. Kita tidak tahu kapan giliran Indonesia akan mengalami kekeringan. Daerah-daerah lain sudah mengalami, negara-negara lain sudah. Dan itu kemungkinan akan berujung ke Indonesia. Kita harus punya stok. Dan langkah pemerintah untuk memutuskan impor itu sudah tepat. Yang perlu kita awasi, jangan sampai ada kecurigaan yang sampaikan Buya itu. Dicari cuannya. Ada pemburu rentenya. Itu sempat saya tanyakan dalam rapat
Komisi 6, kalau teman-teman media lihat lagi rekaman rapat Komisi 6 dengan Perum Bulog, kami sebagai anggota DPR di Komisi 6 mempertanyakan proses pengadaannya. Ada diduga orang yang bermain, ada yang diduga salah satu direksi yang bermain. Itu saya tanyakan, coba buka rekaman rapat dengan Perum Bulog berapa bulan yang lalu. Itu rekamannya ada itu di DPR, rapat Komisi 6. Itu saya tanyakan, siapa ini yang datang bertemu dengan distributor di Thailand, produsen beras di Thailand, bertemu produsen beras di Vietnam yang mengatasnamakan pegawai Bulog, padahal bukan pegawai Bulog. Itu saya tanyakan, ya, saya tanyakan, bisa lihat di rekaman itu, ya. Nah, ini yang perlu kita kontrol, kita pastikan. Jawabannya apa? Nah, ya, gitu. Tinggal kita dalami sebenarnya. Waktu itu saya nggak sempat mendalami waktu itu. Tapi itu catatan lah. Tapi soal kebijakan impor itu tepat, ya. Jadi kalau ada orang bilang saat ini impornya nggak tepat, itu salah. Memang kita harus bersiap diri. Nah soal data yang disampaikan Buya antara data BPS dan juga Kementerian Pertanian ini selalu sering berbeda. Nah untuk itulah ada wasit nih Pak Ketut ini, Bappenas nih sekarang Buya. Pemerintah sudah membentuk Badan Pangan Nasional. Nah, beliau bertugas untuk memastikan neraca perdagangan itu terkontrol, neraca pangan ya terkontrol, sehingga sekarang impor tidak bisa ujuk-ujuk, semuanya diperiksi dan ada neracanya. Jadi bicara soal transparansi kebutuhan itu transparan. Jadi sudah meminimalisir soal kong kali kong bahwa ada mafia impor, itu pemerintah sudah meminimalisir. Nah nanti Pak Ketut bisa menjelaskan apa perannya beliau sekarang. Tapi yang kita rasakan ya, pemerintah dengan perbaikan yang dilakukan pemerintah soal permasalahan impor sudah diminimalisir. Dan juga soal ketahanan pangan, stabilitas harga bahan pokok, itu pemerintah sudah banyak belajar. Kita lihat setahun terakhir pemerintah lebih siap menghadapi berbagai kondisi yang ada, termasuk kondisi El Nino yang akan kita hadapi ke depan, Mbak Rahma. Baik. Jadi kita harus akui, makanya tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah 70-80%. Itu kita harus objektif. Jangan sampai kita tidak objektif karena punya preferensi politik tertentu. Kalau memang pemerintah baik ya kita harus akui baik, tapi jangan sampai kita menghilangkan kekritisan kita. Baik. Seperti itu. Baik, langsung disambung ini oleh Pak Ketut ya, dari Deputi Kepala Badan Pangan Nasional. Ini baru dibentuk tahun 2021 ya, Pak Ketut. Jadi mitra saya pindah ke 4 ya. Ya, jadi apakah benar seperti itu mekanismenya Pak Ketut? Jadi Badan Pangan Nasional ini memang sudah memantau ya, baik itu impor, apa saja sih ini scope of work-nya dari Badan Pangan Nasional ini? Baik Mbak Rama, tapi sebelum saya menjawab ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, salam hangat dari Pak Arif, Pak Kepala Badan, buat Buya, buat Bang Andre, Pak Anelis, Pak Peter, khusus juga Mbak Rama dan teman-teman semuanya. Salam hormat dan salam hangat dari Pak Andre. Yang kedua, mungkin judulnya Pak Arif ya. Judulnya mungkin perlu dirubah sedikit. Artinya kan di situ ada kedaulatan, ketersediaan dan harga murah. Saya kira ini agak perlu kita sesuaikan, sebaiknya harga wajar. Kalau kita berbicara harga murah, apa yang dikhawatirkan Buya, apa dikhawatirkan Pak Peter itu, orang akan males bercocok tanam. Orang akan males menjadi peternak. Nah oleh karena itu mungkin dibuatlah harga yang wajar, karena memang fungsi daripada Badan Pangan, sebagaimana arahan Bapak Presiden dan ditindaklanjuti oleh Bapak Kepala Badan, harga itu harus wajar di hulu, wajar di tengah, wajar di konsumen. Jadi kita mulai penetapan harga itu mulai dari hulu. Kita hitung dulu struktur ongkos usaha taninya berapa, sehingga wajar dia mendapatkan keuntungan apakah 30%, 20%, kita hitung dulu. Nah baru kita alirkan ke hilir. Begitulah proses daripada Badan Pangan sejak tahun 2022, kebetulan kami dilantik tahun 2022, memang 2021 sudah dibentuk. Kalau yang nggak wajar itu maksudnya seperti apa ini Pak Ketut, kayak harga minyak goreng kemarin itu, atau ada disparitas atau bagaimana? Dengan perhitungan wajar gini, tatkala kita menemukan 1.000 di hulu, maka kita hitung keuntungan yang wajar berapa. Apakah di pedagangnya, katakanlah untuk 10%, 15%, jadinya berapa.
Kemudian di hilirnya berapa? Di distributor berapa? Itulah yang kita anggap wajar. Sehingga tidak murah. Kalau murah itu bisa saja jauh di bawah disubsidi dong. Ya gitu. Artinya kita buat dengan kewajaran-kewajaran ini, maka sekali lagi kita akan mendorong tingkat peternak, tingkat petani ini akan mulai meningkat. Itu yang kita kejar. Karena sekali lagi Badan Pangan hulu tengah hilir harus diperhatikan. Kami sampaikan bahwa sejak 2022 Juni mulai, walaupun 2021 Pak Arief sudah bergerak juga sendiri karena belum ada deputinya. Beliau sudah menyiapkan beberapa aturan terkait dengan harga yang wajar. Kami sudah menetapkan harga acuan maupun harga eceran tertinggi. Harga acuan itu digunakan untuk menetapkan kapan pemerintah untuk intervensi. Dan kadang-kadang harga wajar itu pun digunakan oleh para pedagang, para produsen untuk menetapkan harga beli. Nah dengan demikian kita benar-benar harus menghitung harga wajar di tingkat produsen berapa. Sehingga benar-benar produsen dalam hal ini petani peternak ini memperoleh tadi kita bisa meningkatkan NTP-nya. Nilai tukar petaninya bisa kita tingkatkan, nilai tukar peternaknya bisa kita tingkatkan di atas 100. Itu yang tujuan pemerintah, dan memang sekali lagi apa yang sampaikan Pak Andre dari Komisi 6 yang saya hormati, itu memang tujuan pemerintah. Sehingga pemerintah harus hadir dalam rangka mengendalikan produksinya. Kondisi dalam harga. 1 tahun ini seperti apa nih Pak Ketut? Saya teman-teman mungkin bisa melihat, artinya dari sisi harga menghadapi bulan suci Ramadan, bulan suci Idul Fitri, saya kira sangat stabil, bisa kita jaga. Ini kolaborasi Badan Pangan dengan teman-teman di Kemendag. Artinya karena sejak 2021 sebenarnya beberapa komoditas pangan itu selain minyak goreng sudah beralih ke Badan Pangan pengendaliannya. Kemudian 2022 otomatis kami sudah bergerak, tapi tidak bisa Badan Pangan bekerja sendiri. Oleh karena itu kami harus kolaborasi pengendaliannya baik dengan teman-teman Kemendag, teman-teman Kementan dan lain sebagainya, termasuk juga sekarang dengan Kemendagri. Dalam rangka pengendalian inflasi, Kemendagri tiap hari Senin mengundang kami, mengundang Kemendag juga dalam rangka memberikan arahan kepada provinsi dan kabupaten kota untuk bagaimana upaya-upaya provinsi dalam rangka menjaga harga yang wajar untuk mengendalikan inflasinya. Mungkin sedikit terkait dengan apa yang sampaikan Buya tadi, kenapa kita mengimpor beras, saya kira mungkin banyak juga dari Bang Elis bisa menjelaskan juga. Memang di tahun 2022 bulan Oktober sebenarnya kenaikan harga memang tinggi sekali. Mungkin juga dijelaskan Bulog ke Bang Andre juga, sehingga pada saat itu memang titik kritisnya Bulog harus memiliki cadangan pangan. Cadangan pangan ini akan digunakan dalam rangka satu mengendalikan atau stabilisasi harga, bantuan pangan, bantuan untuk internasional dan lain sebagainya. Sementara pada saat itu memang Bulog posisinya tipis. Nah, mencari di posisi panen gadu memang agak sulit karena akan bersaing dengan teman-teman beliau ini. Harganya naik. Tatkala Bulog membeli dengan harga 7.000, ini belinya 7.100. Naikkan lagi 7.200 dia gitu loh. Sehingga memang pada saat itu memang di samping memang kondisi panen gadu, kondisi memang jumlah stok Bulog memang relatif kurang, memang harus perlu di top up sehingga keputusan itu harus dilakukan importasi. Nah, pelaksanaan importasi pun bergerak dengan setelah masuk ini tetap berjalan. Harga di petani sangat enak ya Pak. Ya, harga di petani tetap tinggi. Sangat bagus pada saat itu dan tidak berpengaruh sebenarnya karena memang kita sampaikan ini adalah untuk menjaga kestabilan harga sekaligus juga menjaga cadangan pangan. Jadi sekali lagi apa yang dikhawatirkan Buya tadi dengan adanya impor apakah harga turun? Tidak, karena dengan bisa dilihat dengan harga-harga yang ada, harga harga beras premium juga masih tinggi, relatif tinggi, harga beras medium juga relatif masih di atas harga acuan. Artinya begitu di atas harga acuan artinya masih bagus untuk bagi petani kita, sekaligus juga memang menurut kami dan menurut analisis kita petani pada saat ini sangat diuntungkan. Nah kemudian kita juga menjaga harga di hilir yang wajar. Oleh karena itu kita juga pantau dengan harga acuan di tingkat konsumen agar tidak terlalu tinggi juga. Memang ada koreksi hampir naik turunnya sekitar 10% yang boleh kita, artinya kita masih pantau tidak terlalu perlu intervensi. Dan itu biasanya kadang-kadang turun di 5% kenaikannya, kadang-kadang naik di 7,5%. Itu yang kita jaga sehingga pemerintah di samping itu juga arahan Bapak Presiden mengingat juga harga ini di atas tingkat harga acuan, maka tahun 2023 ini pun pemerintah sudah menugaskan Bulog untuk memberikan bantuan pangan kepada 21,3 juta
KPM. Sehingga benar-benar bagi masyarakat yang memerlukan harganya bisa diperoleh dengan harga yang wajar. Saya kira demikian Mbak Rama. Tapi apa benar seperti itu nih ke Pak Sukidi ya? Ini kan ada di Perpadi, Persatuan Pengusaha Padi juga ya, penggilingan padi dan pengusaha beras. Pak Sukidi ini pengusahanya kali ya. Tapi apakah benar bahwa saat ini itu petani sudah diuntungkan? Karena kalau kita dengar suara-suara petani kan selalu kesulitannya saja begitu, pupuk lah dan lain sebagainya. Tapi apakah benar saat ini harganya, harga HIT-nya rendah dan lain sebagainya? Seperti apa sebenarnya ini Pak Sukidi? Terima kasih Pak Rama dan Bang Andri dan kawan-kawan. Terkait karena bisnis saya beras. Bicara beras itu nggak mudah. Tidak bisa serta-merta saya mengatakan seperti apa. Apalagi kedua sudah saling menyalahkan. Itu nggak bisa Mbak Rama. Bicara beras tidak bisa diukur dengan ujungnya saja. Itu 1 tahun. Bulan-bulan apa yang produksi? Yang panen raya. Bulan-bulan yang perlu dikhawatirkan. Bang Andri tadi benar bahwa tahun yang lalu idealnya negara besar Indonesia itu stok 5% dari cadangan pemerintah itu 1.500.000. 1.500.000 itu minimal untuk buffer stok. Di bulan 8 ya Pak, itu ya. Bulan 8 kemarin itu Bulog hanya memiliki 200 sampai 400.000. Saya pelaku usaha sangat mengkhawatirkan dan sangat khawatir karena yang biasanya ini kalau terus ada gejolak itu yang jadi muara kesalahan itu di pelaku usaha. Tapi berkat adanya komunikasi, jadi sama koordinasi, semua permasalahan itu sebetulnya ada di komunikasi. Jadi buka aja. Sebetulnya kita perlu impor atau enggak impor itu bukan ranah kita, ranahnya pemerintah. Tetapi kita pelaku usaha memberikan informasi sebenar-benarnya. Nanti tinggal teman-teman pengambil keputusan itu impor atau tidak. Itu bicara impor. Kebicara ketersediaan, idealnya Mbak Rama, kedaulatan itu perlunya sebetulnya sangat ideal kalau kita tidak perlu impor. Itu tapi kalau cukup. Bayangkan di bulan 8 yang menginjak ke MT3 itu bulan 11-12 Pak Andri, itu nggak boleh Bulog melakukan pengadaan karena barang di pasar itu kosong, hanya cukup untuk pelaku usaha. Kalau stok pemerintah aja cuma 400 sampai 500 ton, hanya cukup berapa? 1 bulan 2 bulan plus. Dengan demikian pada waktu itu belum ada yang terbuka. Impor atau enggak impor itu kita nggak peduli Mbak Rama. Cukup atau enggak cukup itu jauh lebih penting buat kita. Di saat itu di bulan-bulan 8 bulan 9 itu udah rame. Stok tinggal 450 Pak Andri. Harga tinggi. Bulog malah ikut pengadaan. Kita hanya bisa mikir tapi tidak bisa memberikan masukan. Tidak mungkin dapat barang. Kalau barang di bawah itu harga berapapun, kalau pelaku usaha itu Mbak Rama, harga berapapun akan kita beli karena dapur kita adalah pelaku usaha. Di saat itu dengan adanya komunikasi, kita duduk bareng dengan Bappenas. Kalau tidak ada dari perdagangan juga Pak Andri, sampaikan apa adanya. Jadi pada saat itu ada terus problem-problem kita buka karena dagang itu kalau udah harga tinggi paling nggak nyaman saja. Karena jangan salah, tadi saya sampaikan idealnya nggak usah impor, tapi kalau kurang jangan salah Mbak Rama bahwa produsen di musim-musim tertentu itu menjadi konsumen. Buruh tani itu kalau lagi panen raya itu kan produsen, tapi di bulan 8 ke belakang kalau dia buruh tani itu menjadi konsumen. Jadi kalau harga murah, saya setuju tadi harga wajar, tetapi kalau harga terlampau tinggi yang produsen menjadi konsumen itu butuh diperhatikan. Intinya bahwa pelaku usaha adalah equilibrium, titik keseimbangan. Kalau harga ini stabil, persediaan ada, itu kita pelaku usaha itu happy dengan antara supply, demand dan konsumen. Itu nanti ada keselarasan harga. Jadi intinya bahwa siapapun yang mengambil keputusan itu adalah harus ada komunikasi dan koordinasi. Karena data itu masuk berapa bulan sekali Pak. Data berapa kita kalau orang pelaku usaha udah tahu di bawah ini nanti seperti apa. Kalau pemerintah tidak punya stok itu deh pelaku usaha udah melihat Pak Rama ke depan pasti akan kenaikan harga.
Karena apa? Tahu stok pemerintah. Kalau pemerintah punya stok, beda. Kalau harga naik, pemerintah pasti hadir dalam bentuk intervensi yang namanya operasi pasar. Tapi kalau barang Bulog nggak punya barang, harga naik, kita berapapun akan beli karena perut tidak bisa ditahan. Pemerintah mau intervensi nggak punya barang, di situ timbul gejolak. Saya pikir itu, jadi kesimpulannya adalah impor nggak impor itu kewenangan, ya, tetapi kalau kita ada komunikasi, Bang Andre, sama koordinasi, sampaikan apa adanya. Kalau Pak Arief bilang buka apa adanya, baru pengambil keputusan mengambil sikap. Tentunya impor nggak impor, saya ulangin, itu adalah akhir. Kalau memang benar-benar kurang, apa salahnya? Karena itu yang menjadi produsen tadi menjadi konsumen juga Pak Andre. Terakhirnya nanti harus ada keseimbangan. Saya pikir itu. Kalau harganya bagaimana nih Pak Sukidi? Sudah cukup wajarkah saat ini bagi produsen maupun konsumen? Itu kebetulan Bappenas di saat mengambil keputusan untuk menentukan head, itu mengambil dari KTNA Pak Buya, dari teman-teman organisasi atau asosiasi pertanian. Berapa? Ngitung itu kan nggak bisa hanya 4 kali 4, 16, nggak bisa. Berapa biaya produksi? Luas lahan berapa? Dikalikan nilai keuntungan yang wajar itu berapa? Itu menjadi ketentuan. Dan kebetulan waktu itu Bappenas mengundang berapa pihak, akhirnya kesimpulan bahwa head sekarang 13,9, yang medium 995. Jadi sekarang tidak ada HPP atau harga beras yang di bawah HPP. Saya pikir kondisi sekarang cukup happy semuanya. Tergantung. Gimana Bang? Jauh lebih baik lah. Ya, jadi gini, harga bukan satu-satunya variabel yang bisa menentukan pendapatan petani. Harga bungkus pun kalau produksi kurang, ada masalah dengan pupuk, ada masalah dengan yang lain, itu nggak happy. Jadi harga adalah variabel kesekian. Apabila produksi banyak, harga bagus, itu akan semuanya akan happy. Saya pikir itu. Kesekian tapi sangat menentukan juga Ya karena jualnya. nilainya itu nggak boleh ngawur karena HPP berapa, biaya kosnya 1 hektar berapa. Tadi saya sampaikan, kesediaan pupuk mahal, murah itu relatif. Yang penting di saat petani membutuhkan pupuk harus ada. Saya pikir itu. Ya baik. Ini mungkin langsung disambung dengan Pak Peter ya. Ini dari Segara Research Institute, ini yang bergerak di bidang ekonomi juga ya, selain sosial dan politik. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Mungkin balik ke pertanyaan pertama Mbak Rahma ya. Komentar terhadap Pak Zulhas dulu ya. Ya silakan Mbak. Pertanyaan pertama Mbak Rahma kayaknya itu ya. Jadi kalau kita menilai ya kinerja dari Pak Menteri ya Pak Zulhas selama 1 tahun, saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Andre tadi relevan ya. Kalau ukurannya memang hanya sebatas kepada stabilisasi harga ya, dan karena stabilisasi harga memang perlu disupport dengan impor ya. Tapi kalau kita mau bicara tentang topik kita secara lebih luas terkait dengan stabilisasi harga, apalagi kalau kita tarik lagi ke atas, kita bicara tentang ketahanan pangan, kedaulatan pangan, ya saya kira 1 tahun tidak cukup untuk kita menilai ya kinerja dari Pak Zulhas ya sebagai Menteri Perdagangan. Dan tidak fair juga kalau kita menilainya itu hanya dari sisi Pak Zulhas sebagai Menteri Perdagangan. Karena kalau kita bicara tentang kedaulatan pangan, stabilisasi harga, tidak cukup hanya dari seorang Menteri Perdagangan. Itu harus kita bicara dari sisi Kementerian Pertanian, ya, Perindustrian, Perdagangan, dan termasuk juga mungkin dengan DPR, ya karena pasti payung hukumnya ada di DPR. Nah, dalam konteks inilah saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Buya, oleh Bang Andre, dan tadi Pak panelis, Pak Ketut, ya, Pak Ketut, Pak Nelis, balik nanti. Kalau kita mau bicara tentang secara keseluruhan, kita perlu sekali mengubah ya cara pandang. Ya. Kalau sekarang ini kita hanya sebatas topik kita ini sebenarnya topik yang berulang masalahnya. Ya. Hampir setiap tahun kita akan membicarakan ini, bicara tentang stabilisasi harga, bicara tentang kelangkaan pangan, ya, akan berulang karena memang kita tidak pernah melakukan perubahan, terutama perubahan paradigma. Ya. Bagaimana kita melihat posisi dari produsen dan konsumen. Ya, kita selalu bicara tentang kebutuhan impor, memang kita terpaksa harus impor.
Kalau kita bicara tentang terpaksa impor, ya kebijakan impornya saya sependapat dengan Bang Andre. Pada posisi sekarang ini memang itu kebijakan yang tepat karena memang harus dibutuhkan. Ya. Tapi kan itu kan sebenarnya kan berawal dari kebutuhan kita akan impor. Dan kebutuhan kita akan impor dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ya, produksi kita tidak cukup. Ya. Produksi kita tidak cukup. Ya, ini balik lagi kepada insentif sisi produksi. Ya, walaupun tadi Pak Nelis, ya Pak Ketut tadi menyampaikan term of trade petani membaik, ya, tetapi ternyata kan kenyataannya itu kan tidak cukup. Tidak ada insentif bagi kita, bagi petani kita untuk berproduksi lebih baik. Sekarang ini siapa yang mau jadi petani? Buya menyampaikan kita ngobrol-ngobrol tadi, nggak ada lagi di kampung kita itu yang mau jadi petani. Kalau sawahnya juga udah jadi perumahan. Sawahnya udah berganti, petaninya udah nggak mau jadi petani. Kalau dalam jangka panjang ini kita biarkan paradigma seperti ini kita biarkan, kita akan selalu kekurangan produksi dan ketika kita mengalami kekurangan produksi, kita akan impor. Tetapi selama kita paradigma kita masih mengedepankan yang tadi dikritik sama Pak Ketut, saya sependapat sekali. Yang kita kedepankan adalah harga murah, ya insentif untuk produksi akan terus tidak ada, ya terbatasi dan tidak ada dorongan bagi petani, bagi produsen yang lain, khususnya kalau dalam hal ini adalah beras, itu tidak ada dorongan untuk berproduksi lebih baik, ya. Apalagi, nah ini yang saya sebutkan tadi, kita tidak bisa bicara hanya dari Menteri Perdagangan. Kalau kita bicara tentang kementerian lainnya, ya otoritas yang lainnya, bicara tentang produksi padi, itu tidak hanya sekedar bicara tentang perdagangannya. Bagaimana kita mendorong produksi padi, itu juga perlu diperhatikan. Persoalan kita terkait dengan, saya kira ini masih nggak tahu di tempatnya Bang Andre bukan, terkait dengan subsidi pupuk misalnya. Ini kan udah kita diskusikan lama sekali. Kalau diskusi subsidi pupuk kita itu tidak tepat sasaran, ya salah mekanisme, tapi kan nggak pernah kita selesaikan. Sehingga selalu berulang kita berdiskusi tentang tema dan topik yang sama setiap tahun, tapi kita tidak pernah selesai dengan satu kesimpulan dan satu solusi. Tapi ada tren survei, kan ini lembaga survei juga ini ya Pak Peter, ada tren survei bahwa kondisi ekonomi maupun perdagangan kita ini trennya membaik begitu atau bagaimana? Saya tidak mengatakan itu, tidak membantah itu, ya. Dan saya sependapat dengan Bang Andre tadi, ya, bahwasanya tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah saat ini ada di kisaran 70-80%. Tetapi itu kan pada kondisi dengan melihat, ya, pada apa yang ada di lapisan atasnya, ya, tidak pada substansi dasar, ya, yang sehingga memunculkan persoalan yang sama setiap tahun, ya. Kan orang kepuasan itu hanya batas harganya cocok nih, ya, barangnya ada, tapi kan kita tidak menyelesaikan permasalahan kita setiap tahun dengan kebijakan kita itu. Dengan kebijakan kita mengimpor beras. Itu catatan saya pertama, Mbak Rama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang impor pada tahun ini, ya, tadi kan disebutkan, sebenarnya Bang Andre juga menyampaikan, impor itu diawali oleh adanya bansos. Ya, bansos yang sifatnya natural. Bansos dalam bentuk barang. Yaitu memberikan, kalau nggak salah, bentuknya adalah beras, daging ayam dan telur, ya Pak Ketut, ya. Dan ini disampaikan dalam bentuk barang. Padahal sebelumnya itu sudah ada kesepakatan di pemerintah, pemberian itu diberikan dalam bentuk bantuan uang, BLT, bantuan langsung tunai. Tujuannya agar supaya menggerakkan perekonomian, menggerakkan perdagangan. Ya, mendorong UMKM dan sebagainya. Tapi ini dilakukan dengan memberikan bantuannya dalam bentuk barang. Dan itu menggerus stok bulog. Tapi saya nggak ngerti ya kenapa bansos bisa mempengaruhi ketersediaan pangan. 300, jadi gini, Rahma, hampir 300.000 ton sebulan kalau tidak salah ya. 240.000 ton itu dipakai
Stok Bulog itu yang terpakai untuk Bansos. Ya tapi yang diberi bansos itu kan jadinya nggak beli beras, pakai berasnya bansos. Jadi ya sama aja kan nggak mempengaruhi supply and demand Tapi, sebenarnya. bukan. Karena mereka kan nggak Bukan di sana, Mbak. begitu. Mbak Rahma, bukan di sana. Poinnya adalah ketersediaan cadangan beras di Bulog. habis. Habis. Ya, tapi karena tanpa bansos pun mereka juga beli beras juga akan beras itu bukan masalahnya. Itu soal berasnya juga nggak ada di lapangan waktu itu. Ya pemerintah harus memberikan bantuan sehingga akhirnya stok beras Bulog ini yang keluar. Lalu akhirnya dibutuhkan impor. Yang paling penting itu hilirnya itu yang kita jaga. Ya, bahwasanya impor itu harus dilakukan secara transparan, tidak hengki-pengki, tidak dimanfaatkan oleh pemburu rente. Itu tugas DPR dan tugas kita semua untuk menjaga itu. Ya, tapi memang situasi yang akhir tahun kemarin memang pemerintah harus melakukan impor. Kan sudah seluruh stakeholder mengakui. Jadi kita coba berprasangka baik, jangan berprasangka buruk terus, karena memang situasi mengharuskan kita, bukan hanya kita. Bahkan saya punya ide ini sebenarnya, bukan saya saja, tapi harus jadi pertimbangan pemerintah. Kenapa Indonesia kalau memang selain melakukan swasembada beras di dalam negeri kita usaha, kenapa nggak sumber-sumber beras di luar negeri itu bisa kita kuasai? Ya, kita tahu lembah sungai Mekong itu, delta sungai Mekong itu sangat subur ya. Dan industri produsen beras di luar negeri itu di Vietnam itu sangat maju, modern ya. Lalu mereka itu luas lahannya sangat besar. Mungkin coba Bang Peter kaji, bisa usulkan nggak bagaimana BUMN kita bisa memiliki lahan di sana ya, sehingga untuk kepastian sumber daya kita nggak usah impor tapi kepada aset kita yang di luar negeri. Ya ini untuk kajian. Emang lahan yang di dalam negeri sudah habis begitu ya Pak Andre? Ya kalau memang diperlukan, itu perlu kajian ya. Atau misalnya kan pernah ada wacana Pak Erik waktu itu, bagaimana berdikari salah satu anak perusahaan BUMN kita ID Food ya, itu ingin membeli perusahaan peternakan di Belgia. Nah, kan kita bisa belajar ahli teknologi, ahli bibit yang kita bisa bawa nanti kita ambil teknologinya, transfer knowledge kan bisa. Termasuk kalau kita memiliki misalnya perusahaan produsen beras besar di Vietnam, kita bisa belajar bagaimana soal bibit, soal produksi, bagaimana soal terobosan mereka. Karena terus terang Vietnam lebih maju daripada kita soal memproduksi beras. Wah, ini Pak Sukidin nanti ada dari saingan dari Vietnam. Ini harus kita kaji ya. Ini bukan kebijakan harus diambil, tapi harus dikaji oleh pemerintah secara objektif bagaimana harus ada transfer knowledge dan added value bagi bangsa kita tanpa menzolimi petani beras kita, tanpa menzolimi peternak sapi kita atau apapun produksi dalam negeri. Ini harus kita kaji. Kita butuh. Ini mungkin kalau menurut Pak Sukidi gimana nih Pak Sukidi? Ya, yang pasti tadi itu. Dan mungkin satu lagi, saya ingin sebentar sebelum beliau masuk. Kementerian Perdagangan saat ini bukan hanya soal mengurus stabilitas harga pangan saja atau Bapok saja, tapi yang dilakukan Kementerian Perdagangan saat ini di bawah Kementerian, karena ini Zulhas juga ya, Bang Zul itu, bahwa bagaimana pemerintah Indonesia sekarang sedang melakukan terobosan baru, pasar baru, produksi dalam negeri itu untuk tujuan ekspor. Karena gini, Rahma, kita bicara sama Uni Eropa, bicara sama Amerika, ribet. Mereka banyak aturan. Mereka ingin ngatur kita. Ya, mereka ingin menang terus sama kita. Nah, untuk itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan banyak melakukan terobosan-terobosan baru dengan melakukan perjanjian kerjasama. Itu sudah dilakukan ya. Kemarin kita wawancara dengan Saudi Arabia. Iya, Saudi, India, bahkan sekarang yang lagi kita kaji Chili. Gitu. Bagaimana pemerintah sekarang membuka pasar baru di Amerika Selatan, di Timur Tengah, India, dan faktanya apa? Kita surplusnya luar biasa, transaksinya luar biasa, dan ini yang menyebabkan salah satunya kita dalam 20 tahun terakhir Indonesia ini merdeka ini, inilah saatnya Indonesia surplus neraca perdagangan terbesar dalam sejarah peradaban Indonesia. Ini luar biasa. Jadi menurut saya ide-ide ini
menurut saya sudah on the track yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi mereka bukan hanya sibuk ngurusin stabilitas harga dan ketersediaan pangan di dalam negeri, tapi mereka bukan juga fokus kepada pasar-pasar tradisional kita di luar negeri, ya pasar-pasar konvensional kita. Tapi mereka melakukan perjanjian-perjanjian dagang dengan beberapa negara maupun kawasan, sehingga ini yang menjadi modal besar terhadap pertumbuhan ekspor kita. Contoh kemarin bulan lalu saya ke Australia ya. Kita melihat bagaimana kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia dalam bentuk IASEPA kalau nggak salah namanya. Itu yang ditandatangani Presiden Jokowi tahun 2021. Itu luar biasa terobosan-terobosan yang terjadi waktu kita diskusi dengan pengusaha-pengusaha diaspora kita yang ada di Australia. Itu perjanjian itu betul-betul bermanfaat bagi ekspor produksi Indonesia. Ini yang perlu terus dilakukan terobosan oleh pemerintah. Jadi kita Kemendak itu bukan hanya ngurusin stabilitas, tapi bagaimana ekspor kita ke luar negeri itu bukan hanya dipatok di pasar-pasar konvensional, gitu. Dan saya rasa perjanjian trade agreement yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain maupun kawasan itu sudah sangat tepat. Ya, itu. Saya tambahin dikit, ya, Bang Andre. Dan saya kira bobot untuk menilai kinerjanya Bang Zulhas itu justru lebih besar di sana sebenarnya. Karena kalau kita bicara tentang stabilisasi pangan, ya, harga pangan, ketahanan pangan, nggak pas kalau hanya lihat dari Kementerian Perdagangan. Ada badan pangan, ada Kementerian Pertanian. Jadi banyak yang harus kita jadikan tolok ukur untuk kinerja terkait dengan ketahanan pangan dan stabilisasi harga. Ya, baik. Mungkin Buya dulu silakan sebelum ke Pak Sukidi. Ya, ya ide-ide yang disampaikan oleh beliau ini memang menarik juga ya. Cuma bagi saya yang terpikir begini ya, sebuah kebijakan yang kita buat itu jangan sampai merugikan rakyat. Nah, oleh karena itu bagi saya ya semestinya kita konsisten dengan konsep kedaulatan pangan itu. Artinya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa impor. Tapi kan sekarang impor kan, berarti kan pemerintah tidak konsisten dengan konsep kedaulatan pangan. Tuh. Apa contohnya Pak Narbas? Contohnya bagi saya gampang. Ada undang-undang yang mengatur sawah tidak boleh dikonversi menjadi komplek perumahan. Coba aja lihat di sekeliling Jabodetabek ini. Udah berubah semua ya. Siapa yang melanggar? Siapa yang berizin? Siapa yang buat peraturan? Pak Andre sama pemerintah. Siapa yang melanggar peraturan? Undang-Undang nomor 41 tahun 2009. Ya. Saya ini terus terang saja ya ini yang membuat saya agak kecewa. Jadi ada paradoksi di dalam pemerintahan kita ya. Di satu sisi dia ingin ini, tapi sisi lain dia melakukan hal-hal yang lain. Nah, oleh karena itu bagi saya tadi Pak Andre bilang tentang harga gitu kan. Kalau harga itu kan hubungan dengan pasar. Kalau Menteri Perdagangan itu kan memang bicara tentang harga. Dalam masalah harga ya, berkaitan dengan barang itu akan mengalir, akan bergerak dari yang murah kepada yang mahal. Kalau di luar negeri lebih murah, di dalam negeri mahal, pasti itu dari luar negeri akan masuk ke sini. Tapi kalau seandainya harga beras di sini lebih murah daripada di Vietnam, pasti barang dari sini akan mengalir ke Vietnam. Dan Pak Andre tadi ingin menyatakan bahwa kalau bisa kita ekspor ya, tidak hanya impor kan gitu. Jadi Bu ya, permasalahannya kebutuhan kita itu begitu besar. Nah, produksi kita menurun Bu ya. Ini PR kita ya. Bagaimana kita meningkatkan saya produksi sedikit Andre ya. Silakan, Bu, ya. Kenapa produksi kita menurun? Pertama, karena banyak lahan persawahan dikonversi menjadi komplek perumahan, menjadi jalan tol. Nah, menurun kan gitu ya, pasti menurun tuh. Yang kedua, banyak anak-anak muda kita yang tidak mau bekerja di sektor pertanian. Gitu. Kenapa tidak mau mereka bekerja di situ? Karena tidak ada untungnya atau untungnya tipis sekali. Tadi Pak Pit menyatakan harus ada insentif terhadap para petani supaya para petani ini tertarik, gitu. Supaya orang-orang yang tadi nggak berminat untuk bertani mau bertani gitu kan. Tapi sekarang di kampung saya sebagai contoh ya, sawah saya banyak sekali yang tidak digarap itu. Kenapa? Nggak ada orang yang mau menggarap. Sebab kalau digarap nggak ada untungnya, tipis sekali gitu kan. Untuk apa mendapatkan untung Tapi tipis? Pak Sukidi tetap aja ini jadi pengusaha beras. Pak Sukidi berarti ini untung pedagang. dong.
Pak Berarti- Sugidi ini pedagang. Kalau pedagang pedagang. itu bagi dia situasi itu Tetap untung petani, apapun tapi situasi petani bagi juga dia katanya Pak menguntungkan Sugidi itu, tadi Pak kan, Sugidi petani itu. juga untung nggak Pak petani? Untung Jadi terus gini, ini. Pak Rama, saya harus positif thinking juga sama pemerintah bahwa latar belakang impor tuh kenapa. Tadi benar sekali. Tadi Mbak Rama kalau nggak salah mengatakan Bulog mengeluarkan barang karena barang kurang. Seandainya nggak ngeluarin barang pun kalau dibeli di masyarakat emang nggak ada, lah itu siklusnya seperti itu. Jadi kebutuhan kita itu berapa? 114,6 dari BRIN per kapita. Artinya setahun 31 juta ya. 31 juta. Itu dikalkulasi biasanya mulai berkurang tuh Pak Andri. Bulan 9, 10, 11, bulan 1. Itu siklusnya seperti itu. Terkait yang tadi, kalau di dalam pemerintah ini tidak mempunyai buffer stok untuk intervensi pasar, dalam ini stok di Bulog tadi kan saya sampaikan, harusnya 1.500.000 idealnya. Tujuannya apa? Untuk intervensi apabila ada kenaikan harga yang tidak terkontrol karena kurangnya. Itu manajemen itu kan harus dibenahin. Baru lari ke Buya tadi kedaulatan. Lah, untuk daya produksi yang lebih tinggi itu kan harus ada upaya-upaya. Persis kalau dilihat di data itu sekarang kalau tidak salah 10, sekian juta hektar. Baru dihitung bagaimana konversi ini dikontrol. Benar Bu ya? Jangan sampai kita nanti ketergantungan dengan impor mengesampingkan lahan yang produktif dikonversi. Kalau memang untuk fasilitas umum yang memang untuk menunjang kemajuan ekonomi seperti tol, yes. Tapi kalau perumahan yang rakyat akhirnya cuma diuruk nggak jadi dibangun, itu sangat berbahaya. Sedangkan kita menciptakan sawah subur itu nggak gampang Mbak Rama. Mau di Kalimantan kayak mau, harusnya yang ada dirawat, baru pengembangan terhadap upaya-upaya perluasan lahan. Jangan sampai lahan produktif ini dikonversi, akhirnya kita biaya membuka lahan sama menjaga yang lahan produktif itu jauh lebih murah karena jelas ada hasilnya. Jadi gitu. Jadi kita kalau mau menyelesaikan sesuatu harus di hipotesisnya itu dihitung benar-benar berapa kebutuhan. Jadi impor itu alternatif terakhir apabila memang itu dibutuhkan. Saya pikir itu Mbak Rama. Ya, baik. Mungkin ditambahkan juga ini oleh Pak Ketut. Baik. Saya kira kan sudah jelas apa yang diceritakan Pak Andre, Pak Haji Nelis. Saya kira inti daripada kenapa impor tadi kan kondisi stok kita memang relatif terkurang, di mana kita targetkan carryover 2022 itu harusnya 1,2, kita nggak punya seperti itu. Nah memang yang kedua, memang dengan Badan Pangan sekarang kami arahan Pak Kepala Badan bahwa yang tadinya pola static stok menjadi dynamic stok. Jadi dulu nggak akan ada lagi istilah beras turun mutu. Karena tahun sebelumnya kita hampir 30.000 ton atau berapa puluh ribu ton itu beras turun mutu. Karena diam saja dia stoknya. Nah kita sekarang ubah pola menjadi dynamic stock. Artinya pada saat masuk sekian ini bergerak terus. Sehingga Bulog dia bergerak terus dia. Ya, berasnya pun fresh gitu. Ya jadi tidak akan ada beras berkutu. Baru dia beli dia berketombe maksimal, aja beras. Ya, bahkan kami targetkan maksimal dia mungkin 3, 5 bulan, 6 bulan dia simpan dia udah berkeluar lagi. Karena kalau tidak, satu Bulognya tidak bisa bekerja dengan baik, kedua kualitas berasnya tidak bagus. Nah ini harus kita hindari. Dan yang kedua mungkin juga saya mungkin bukan koreksi tapi mengajak bahwa kalau kita bicara kedaulatan pangan, kita sudah berdaulat berdasarkan undang-undang pangan. Kita belum mandiri. Daulat sama mandiri beda. Sejak 45 kita udah berdaulat. Ya, karena berdaulat itu kebebasan kita untuk membuat kebijakan. Oh iya, memang udah bebas. Makan B, makan C boleh, tapi kita belum mandiri. Ada beberapa hal yang belum mandiri kita sehingga berdampak pada ketahanan pangan kita. Mungkin saya sedikit ini itu Undang-Undang 18 tahun 2012. Tapi kalau kita ketergantungan terhadap impor itu namanya nggak berdaulat juga. Ketergantungan itu bagian dari ketahanan pangan. Itu bagian dari ketahanan pangan. Daulat itu kita bebas menentukan kebijakan. Artinya negara lain tatkala kita mengimpor, negara lain tidak bisa mengintervensi arus kemana.
Itu daulat kita. Tapi kita tetap harus terpaksa impor. Itu bicara ketahanan pangan. Artinya dan kemandirian. Ini hanya Itu namanya bahasanya beti Pak, beda tipis. Nah, karena ada di undang-undang. Oh, Di undang-undang ada undang-undang. 3. Jadi ketahanan pangan itu didukung oleh dua faktor. Yang pertama adalah kemandirian atau kedaulatan dan kemandirian. Kedaulatan itu definisinya ada kebebasan kita untuk menentukan kebijakan-kebijakan pangan. Oke. Kemandirian kemampuan kita berproduksi. Ketahanan pangan kemampuan kita menyediakan pangan untuk masyarakat. Berarti judulnya acara ini harusnya diganti ya, bukan kedaulatan pangan tapi kemandirian pangan dan harga wajar. Ya, kalau ingin kita mandiri. tahun 96. Ya, kalau sekarang Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan. Jadi kita harusnya bicara mandiri. Kita kalau kejar gitu saya kemandirian. sedikit saya apakan. Kalau gitu negaranya sudah berdaulat dalam pangan. Daulat pangan Bisa ngimpor kok kan? Iya. Ya kan gitu ya? Iya, Udah berdaulat. Belum mandiri tapi. Iya, tapi belum mandiri kan begitu ya. Belum mandiri karena kalau kita ingin Jadi kita kalau impor, begitu menurut saya pemerintah robahlah istilahnya, jangan kedaulatan pangan, Tapi apa? tapi kemandirian Belum mandiri tentang kita. pangan. Kemandirian swasembada lah ya. ya itu. Swasembada. Lebih Berarti tepatnya kalau kita swasembada. ingin berdaulat, maka swasembadalah kita. Kita Iya. pasti kita akan mampu. Kita mandiri maksud saya. Ya, mandiri, Kalau jangan berdaulat udah bebas kita, udah bebas menentuk di Papua udah boleh makan sagu. Kalau Iya. gitu, Beberapa tempat makan kalau jagung, gitu saya boleh usul mulai hari ini dirubah istilahnya, jangan lagi kedaulatan pangan, tetapi kemandiriran dalam bidang pangan. Itu saja. Ya memang itu PR kita Bu ya. Ya saya rasa siapapun pemerintah yang berkuasa dan akan berkuasa di Indonesia tentu punya tujuan yang sama ya. Bagaimana kita berdaulat pangan dan juga mandiri pangan ya. Ya kita pasti seluruh tujuan pemerintah itu, tapi kan tentu ada kondisi-kondisi lapangan yang perlu dihadapi ya. Ini yang penyebabnya. Tapi tentu harapan kita pemerintah kan sudah mulai berbenah ini Bu ya. Bappenas sudah dibentuk, Badan Pangan Nasional sebagai wasit supaya tidak ada lagi konflik antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian ya dan Bulog, sehingga betul-betul buffer stok terjaga dan juga dijaga betul dengan ada neraca komoditas ini, neraca pangan ini tidak bisa ujuk-ujuk impor kapanpun karena semua sudah dihitung dan disepakati oleh seluruh stakeholder yang ada ya, sehingga mafia impor itu bisa kita cegah. Lalu yang ketiga ya tentu kita mendorong ke depan ya, pemerintah sekarang kan sudah mulai bebenah. Kebetulan saya di Komisi 6 selain bermitra dengan Kementerian Perdagangan, kami juga bermitra dengan Kementerian BUMN. Nah, pemerintah sudah membenahi yang namanya ID Food. Kita punya holding pangan sekarang. Bagaimana pemerintah sudah mulai serius untuk ke depan tadi yang saya sebutkan tadi. Bagaimana pemerintah bisa punya lahan-lahan pertanian yang produktif. Baik di dalam negeri, kalau mungkin kuasai di luar negeri itu. Ya, produsen beras yang terbesar itu kalau bisa kita miliki untuk memastikan stok dalam negeri meskipun di luar negeri kalau memang dibutuhkan. Ya. Jadi gitu Rama bahwa, Tapi saya tertarik bahwa dengan intinya Bang Andre tadi. Pembenahan ini sudah dilakukan. Tadi Bang Andre sudah menyinggung ya tadi ya. Mungkin saya ke Pak Peter ya. Tadi sudah disinggung oleh Bang Andre bahwa saat ini neraca perdagangan sudah surplus begitu kan ya. Nah, itu menariknya dan tahun terakhir. Terbesar surplus neraca perdagangan terbesar selama 20 tahun terakhir ini sekarang begitu. Bukan hanya hortikultura. Oke, semua Neraca perdagangan semua. Jadi dan itu sangat disupport dengan oleh kenaikan harga komoditas. oke. Jadi harga nikel naik, harga CPO naik, harga Jadi batu bukan bara hanya naik. hortikultura saja. Bukan itu. Jadi Dagangan semuanya. memang perdagangan kita secara keseluruhan itu tahun lalu itu terutama tahun 2022 itu kita mengalami 52 miliar dolar ya surplusnya. Jadi sangat besar. Itu terbesar sepanjang sejarahnya Indonesia. Dan tapi itu disupport oleh dua hal ya, harga yang naik dan kebetulan kondisi di mana perdagangan dunia memang sangat membutuhkan komoditas dari kita ya, sehingga dalam kondisi perang Ukraina, dampak dari pandemi, semuanya bermuara kepada ada gangguan di global supply chain ya. Jadi dikarenakan hal itu ya kita tanda kutip mendapatkan ya blessing ya, sehingga kita dari tahun 2021 berawal dari tahun 2020 harga komoditas naik ya, kemudian 2021 22 itu terus naik
puncaknya tahun 2022. Tapi insya Allah ya, bukan insya Allah ya harus kita terima juga tahun 2023 pasti akan turun ya, karena harga juga sudah mulai turun, walaupun turunnya tidak sangat drastis karena memang kondisi gangguan global supply chain masih terjadi, di mana perang Ukraina Rusia juga masih terjadi, sehingga walaupun turun kita masih akan mengalami surplus neraca perdagangan yang cukup besar, dan ini juga yang menjadi keyakinan kita, perekonomian kita tidak akan terganggu walaupun global mengalami resesi. Apalagi tambahan untuk Pak Peter, apalagi pemerintah sekarang menggalakkan yang namanya hilirisasi. Bagaimana sumber daya alam kita itu dengan kita melakukan hilirisasi itu bisa berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat nilai tambahnya. Contoh aja nikel. Ya, dengan kita biasa menjual ore nikel misal dengan nilai 100, itu nilai tambahnya setelah kita menghentikan ekspor ore nikel itu bisa 30 kali lipat. Jadi rasa saya kebijakan pemerintah ditambahkan sudah on the track. Ditambahkan faktor ketiga, hilirisasi. Jadi kebijakan pemerintah juga mendorong kenaikan dari nilai ekspor kita. Yang tadinya nikel itu hanya selain harganya naik, juga dikarenakan proses nilai tambah yang tadi. Betul. Dan ini penting ya. Setiap kita melakukan hilirisasi sumber daya alam kita, publik harus mengetahui bagaimana pemerintah ditekan, dipres, diintervensi oleh berbagai negara asing yang menginginkan kita tetap memproduksi secara bahan baku secara mentah. Ya, ini terjadi. Ya, dan kita bagaimana pemerintah sekarang menghadapi kondisi di lapangan, misal kopi kita dipersulit, diminta sertifikat ini AIU gitu loh, dan juga CPO kita dan lain-lain. Ini persaingan pasar dagang ini luar biasa. Ditekan lah gara-gara hilirisasi ini ya. Dan kita harus apresiasi bahwa pemerintah ini berani menghadapi hal itu gitu loh. Saya tambahkan mungkin ya. Ini apresiasi kepada pemerintah, saya sependapat dengan Bang Andre ya. Apresiasi kita memang kepada pemerintah harus ya secara objektif ya. Karena khususnya CPO ya. CPO itu bagaimana kita tahu bagaimana kita ditekan oleh Uni Eropa ya. CPO kita ditolak dengan berbagai alasan. Tetapi kebijakan pemerintah ya, sempat CPO itu jatuh ke harga yang sangat rendah ya. Tetapi kebijakan pemerintah termasuk dengan menggunakannya biodiesel itu menyebabkan pemanfaatan CPO di dalam negeri itu sangat tinggi. Ya, sehingga secara perlahan harga CPO itu naik. Ya. Nah, ditambah lagi dengan kondisi yang seperti saya sampaikan tadi, ya, gejolak global itu menyebabkan harga CPO yang sangat tinggi. Sehingga akhirnya Indonesia. Ya, tapi memang ada eksesnya kepada harga minyak goreng kemarin, memang persoalan di situ. Tapi secara keseluruhan saya sependapat dengan Bang Andre, kebijakan pemerintah dalam hal perdagangan, dalam hal untuk mengejar surplus neraca perdagangan tadi, saya kira on the track dan perlu kita apresiasi. Ini pertanyaan yang terakhir ini ya, tema yang terakhir ini soal di era, karena kita menyoroti kiprah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ya, saya lihat kan biasanya memang kita patternnya ke Cina begitu ya, perdagangannya begitu ya, dan sekarang di era Zulkifli Hasan ini sepertinya diperluas begitu ya, dari berbagai negara begitu. Ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Saudi Arabia, Timur Tengah ya, Mesir dan lain sebagainya. Nah, ini kalau Pak Peter melihatnya ini ada pengaruhnya nggak nih Pak Peter? Seperti apa? Ya, jelas pengaruhnya ada ya. Kita memang harus memperluas pasar kita. Ya, yang selama ini, dan saya kira ini sebenarnya sudah dirintis bahkan sebelum eranya Bang Zulhas ya. Ini sudah dirintis di menteri-menteri sebelumnya. Dan memang tujuannya sangat bagus ya, dan sudah terbukti ya. Beberapa, kalaupun tadi saya menyampaikan memang surplus neraca perdagangan kita itu lebih banyak disebabkan oleh kenaikan harga komoditas ya, pada produk-produk komoditas, ekspor komoditas. Tetapi kenyataannya juga beberapa barang industri manufaktur kita juga mengalami kenaikan, dan kita mampu melakukan penetrasi ya pada pasar-pasar baru ya, di tengah kondisi gangguan global supply chain tadi ya. Dan ini akan sangat membantu ya, kalau ini bisa kita pertahankan, ini akan sangat membantu di dalam upaya kita
membangun kembali industri kita, ya, terutama lagi dengan adanya hilirisasi, ya, ini akan sangat membantu sehingga kita nantinya tidak hanya bertumpu pada satu produk-produk yang sama, produk-produk barang mentah, ya, dan yang kedua pada negara-negara tujuan ekspor yang hanya itu saja. Jadi kita akan semakin luas, barangnya semakin banyak. Sehingga dan semakin negaranya berdaulat juga tadi ya, bebas memilih. ya semakin berdaulat lah ya. Nggak tergantung sama Cina saja begitu ya, Pak. Dan Ya. ini juga Tapi pasti tetap akan tergantung. menambah nilai tambah yang lebih besar ya. Belum mandiri. Harapannya, tapi itu tadi saya sependapat dengan Buya juga, PR-nya juga masih banyak. Kita apresiasi, kita harus secara objektif kita apresiasi beberapa langkah-langkah, upaya-upaya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah on the track seperti yang disampaikan oleh Bang Andre. Tetapi kita juga harus tetap terus mengkritisi karena masih banyak lagi ya PR-PR yang belum selesai. Baik, itu masih ini, banyak. Mungkin ini sekaligus closing statement ya ini Pak Sukidi ya, tentunya dari sisi pangan begitu ya ini. Mbak Rama, saya berkeyakinan menyelesaikan sesuatu harus tahu masalah tertentu. Mungkin Pak Zulhas belajar dan belajar. Masalahnya tiap tahun sebetulnya itu aja. Tapi masalahnya nggak selesai, banyak ego sektoral. Kalau impor berarti kementerian saya ada nilai kurang. Kalau tidak, ada yang merasa kelep. Itu tidak perlu lagi duduk bareng, masalah seperti apa, buka terang benderang, ambil sikap yang terbaik. Itu mungkin sikap yang dimiliki Kemendak. Termasuk Bapak Nas juga, kita sering diundang. Kalau kita tidak terbuka, nggak tahu masalahnya. Apalagi udah pakai kata pokoknya nggak impor. Lah itu repot. Tapi ada juga, kalau memang kurang, apa salahnya? Itu keluar setelah mendiskusikan sesuatu yang memang harus diskusikan bareng. Jadi ego sektoral buang, ambil langkah yang baik demi kepentingan rakyat. Demikian. Baik, ini Pak Ketut bagaimana menjembatani pokoknya nggak impor sama ya ini memang sudah keharusan harus impor ini untuk. Nah ini menjembatani seperti itu sebetulnya. Jembatannya gampang karena kan sekarang kita harus menyusun yang namanya neraca komoditas. Jadi kita udah tahu berapa prognosa produksi kita, kemudian berapa kebutuhan kita dalam setahun, kemudian selisihnya berapa yang harus kita penuhi. Kalau memang terpaksanya kita harus, ini dah bagian yang harus kita importasi sehingga kebutuhan importasi pun dibaca oleh semua pihak. Memang kita harus impor, kita harus terbuka. Nggak bisa tidak kalau kita sekarang ya, musim terbuka ya mesti kita harus terbuka sehingga kebijakan yang kita ambil tatkala kita punya neraca komoditas yang baik maka kita bisa membuat kebijakan yang tepat. Kalau memang impor ya memang harus kita impor. Solusinya apa biar tidak impor? Produksi kita genjot. Kan tinggal begitu aja sebenarnya. Tatkala kita ingin mandiri tadi, maka kita harus gerakkan produsennya. Gitu. Nah produksi digenjot ini yang PR banget itu ya. Ya saya kira tantangannya sangat besar. Saya kira teman-teman Kementan sudah punya mitigasi yang kuat. Artinya teman-teman kan kami selalu mengajak semua stakeholder dalam rangka menyusun neraca komoditas. Kemenko, Kemendak, Kementan semua tahu bahwa dari sumber informasi daripada produksi dari Kementan dan BPS. Kemudian sumber kebutuhan dari data-data BPS dia menghitung per kapita berapa sehingga ketemu kebutuhan kita berapa, produksi kita berapa. Sangat gampang kita dan ini kita sebarkan ke semua pihak bahwa kita punya neraca komoditas seperti ini. Kayak misalkan bawang putih kita pasti hampir 96,5% pasti impor. Karena memang posisi bawang putih kita hanya bisa memproduksi 3,5% dari kebutuhan 660.000. Kenapa ton. begitu ya? Ya artinya mungkin teman-teman Kementan lah yang tahu ya. Tapi yang jelas kami dari sisi karena kami bertugas dari pasca panen ke hilir. Jadi kita dengan neraca komoditas otomatis kita data-data ngambil dari Kementan maupun BPS. Kita duduk bareng-bareng sehingga ketemu oh ternyata cuma segini. Supply-nya memang seperti itu sehingga dari neraca komoditas otomatis kita harus importasi. Caranya apa untuk ngurangin importasi? Ya produksi tadi, kemandirian tadi, swasembada tadi. Iya, tapi itu dari Kementerian Pertanian. Saya kira mitigasinya dari teman-teman Kementan dan teman-teman Kementan saya kira sudah punya mitigasi yang bagus dalam. Baik. Ini mungkin singkat tambahkan sekaligus closing statement Buya sama Bang Andre. Buya dulu deh. Bang Andre dulu. Udah Andre. Dia udah request deh. Ya, saya rasa diskusi ini konstruktif ya. Bagaimana kita bisa melihat, memotret secara bersama-sama bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin memastikan ketersediaan pangan dan dengan harga yang wajar bagi petani yang memproduksi maupun juga bagi masyarakat sebagai konsumen. Nah, lalu yang kedua,
seluruh pengambil keputusan kita dengar tadi, beliau kan stakeholder ini, pelaku. Nah, bahwa pemerintah sudah mengambil keputusan secara transparan. Seluruh pihak diajak bicara, diajak berdiskusi bahwa kondisinya seperti apa, sehingga disitulah baru diambil keputusan. Apalagi sekarang dengan dibentuk Badan Pangan Nasional, kita ada yang namanya neraca komoditas. Tadi Pak Ketut sudah menjelaskan, dengan neraca komoditas itu kita tahu prediksi produksi kita berapa, prediksi kebutuhan kita berapa kurangnya. Itu yang mungkin kalaupun terpaksa itu yang kita impor. Sehingga semuanya transparan, semuanya terang benderang. Tentu Buya, tidak ada yang sempurna. Ya, tapi secara garis besar kebijakan, regulasi maupun langkah-langkah program dilakukan pemerintah sudah on the track. Tinggal kita kawal sama-sama, kalau memang bengkok kita luruskan secara bersama-sama. Gitu loh Bu. Baik, itu Terima Buya. kasih. Kebijakan pemerintah sudah on the track, sekali-kali muji pemerintah Buya. Ya, pemerintah harus konsisten dan konsekuen untuk mandiri pangan. Nah, oleh karena itu menurut saya segala sesuatu yang berkaitan dengan itu harus disiapkan. Oleh karena itu lahan-lahan, sepanjang pengetahuan saya nih Pak Peter ya, lahan tersubur di dunia Pulau Jawa. Kalimantan itu memilih Kalimantan sebagai food estate itu tidak tepat itu. Oleh karena itu bagi saya ya, bagaimana kita bisa mempertahankan lahan yang ada di Jawa ini ya, dengan sebabnya karena ya dan melakukan intensifikasi gitu, terhadap lahan tersebut gitu. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa kita lakukan ya, makanya menurut saya pembangunan perkotaan itu jangan horizontal tapi vertikal. So kalau soal horizontal semakin banyak lahan yang harus diperlukan dan dibutuhkan. Di antaranya adalah lahan persawahan yang terambil dan diambil untuk kepentingan perumahan. Tapi kalau vertikal itu enggak, tanahnya enggak akan bertambah gitu. Jadi ya menurut saya ya antara keinginan dengan kenyataan memang belum sama ya. Oleh karena itu bagi saya terus terang tadi Pak Uda Andre menyatakan ya perlu ada keterbukaan dan menurut saya ini sangat penting. Dan kalau seandainya pemerintah mau terbuka dan tolonglah ya kepada mereka-mereka yang berkumpul dan berhimpun di kalangan petani ini diajak serta untuk menentukan berapa besar impor yang akan dilakukan gitu. Jadi jangan hanya dihitung-hitung oleh orang dari Kementerian Pertanian, orang dari Bulog, oleh orang dari Kementerian Perdagangan saja ya. Juga dilibatkanlah para petani, kumpul-kumpul petani. Wakilnya lah mungkin dari DPR itu ya, sudah. DPR saya juga ragu juga, jangan-jangan DPR ini tidak pernah ke sawah juga ini kan begitu ya. Jadi melibatkan langsung masyarakatnya ya dari petani ini. Udah kayak Ke sawah Komisi 4 Bu ya. Kita bagi-bagi tugas. ya itulah pastinya ya tentang Kita ke pasar, yang Komisi 4 ke sawah. tentang apapun capaian yang sudah dalam setahun ini ya, karena tema kita kiprah Menteri Perdagangan dalam setahun ini, yang pasti tadi itu neraca perdagangan surplus dan memperluas lobby perdagangan dan lain sebagainya. Pastinya itu juga melibatkan sektor-sektor lainnya juga ya, itu neraca perdagangan surplus dan kestabilitasan pangan itu juga atas kerjasama seluruh sektor lainnya begitu ya, baik dari Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Tapi setidak-tidaknya kita sudah tahu ya background kebijakan-kebijakan yang diambil dari Menteri Perdagangan ya dalam setahun ini. Di era Zulkifli Hasan ini pastinya ya. Baik, terima kasih nih Pak Peter, Pak Nelly, Pak Ketut, Pak Uda Andre dan Buya ya. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih yang sudah hadir di sini ya di Petra Restoran. Akhirnya saya Rahma Sarita mengucapkan terima kasih lagi, dan jangan lupa ini subscribe dan komen di YouTube channel inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.